Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai hasil praktikum kelompok kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Dwiki Wiranto dengan NIM 2505 2362 4726. Saya Diandra Ramadewan Putra, NIM 2505 2362 2304. Saya Deva Rizky Ferianto dengan NIM 250 5236 18692. Saya Chandra Wali Prajuta dengan NIM 250 5236 20301. Perkenalkan, nama saya Variana Marullah dengan NIM 250 523 623 840. Saya Bilami Ahmad Ito Saputra dengan NIM 2505 2362 5972. Sekian dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. A few moments later. Kelompok kami akan mempraktikkan percobaan tentang pembuktian energi mekanikal 1 sama dengan energi mekanikal 2. Sebagai pengantar dan dasar teori sederhana, kami menggunakan persamaan yang pernah dinyatakan oleh James Prescott Joule pada tahun 1818. James Prescott Joule melakukan percobaan tentang perpindahan kalor, dan beliau melakukan percobaan sederhana berupa alat Atwood mesin. Atwood mesin dengan menggunakan roda dan ditarik dengan beban, rodanya diletakkan dalam air. James Prescott Joule menyatakan sebuah persamaan energi mekanikal 1 sama dengan energi mekanikal 2. Hal ini yang akan kami buktikan pada percobaan sederhana kami. Kami menciptakan sebuah alat Atwood mesin sederhana yang sudah dimodifikasi, memanfaatkan PVC kabel dak, kemudian mobil mainan, benang, dan juga beban sederhana. Sehingga kami akan menyimpulkan apakah pernyataan yang disampaikan oleh James Prescott Joule pada tahun 1818 terkait energi mekanikal 1 sama dengan energi mekanikal 2 benar, faktual secara angka, atau pada kondisi tertentu persamaan itu bisa terjadi. Yang dimana itu akan menjadi dasar tujuan serta rumusan masalah pada praktikum Atwood mesin sederhana modifikasi oleh kelompok 1 Offering B3. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua itu memotong kabel dok menggunakan cutter sepanjang 100 cm. Yang ketiga itu dari sisa kabel yang tidak digunakan, potong salah satu sisinya sebagai penutup jentasan. Yang keempat itu menempelkan potongan kayu tersebut ke salah satu ujung kabel dak dan dilem, lalu tunggu sampai kering. Yang kelima itu mengukur tinggi mobil yang digunakan. Sesuaikan tinggi mobil yang digunakan dengan lubang yang akan dibuat pada ujung lintasan yang telah dilem. Yang keenam itu membuat lubang sebesar benang yang akan digunakan menggunakan cutter. Yang ketujuh itu menimbang massa mobil yang akan digunakan. Ya, ada tutup toples dan mobil. Yang kedelapan itu memotong benang sepanjang 1,1 meter. Yang kesembilan itu meletakkan alat yang telah dibuat di ketinggian 1 meter. Yang ke-10 itu mengukur panjang lintasan yang dilalui oleh mobil. Yang ke-11 itu menyiapkan stopwatch. Yang ke-12 menjalankan uji coba pada lintasan penuh menggunakan tutup toples sebagai pemberat, kemudian mencatat waktunya dan diulang sebanyak 5 kali. Yang 13 itu menjalankan uji coba pada lintasan penuh menggunakan toples utuh sebagai pemberat, kemudian mencatat waktu untuknya dan diulangi sebanyak 5 kali. Yang ke-14 itu menjalankan uji coba pada setengah lintasan menggunakan tutup toples sebagai pemberat, kemudian mencatat waktunya lalu diulang sebanyak 5 kali. Yang ke-15 itu menjalankan uji coba pada setengah lintasan menggunakan toples utuh sebagai pemberat, kemudian dicatat waktu tempuhnya dan diulangi sebanyak 5 kali. Dan sebagai tahap terakhir itu menghitung dan menganalisis